Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan ringkasan kalkulus yang berhubungan dengan machine learning. Di sini sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Pinka Ananda dengan NPM 21150610089 bersama 3 rekan saya, yaitu Bill Valentino, Chandrika Dita Permata, dan Ilham Ramadan. Next. Berikut adalah penjelasan pertama mengenai kalkulus yang akan dibacakan oleh Ilham Ramadan. Oke, terima kasih moderator. Kalkulus. Perubahan fungsi dari waktu ke waktu itu berbicara tentang turunan atau derivatif. Sedangkan kalau menjumlahkan nilai kumulatif dari suatu fungsi berdasarkan periode waktu tertentu itu disebut integral. Definisi turunan. Turunan fungsi f adalah fungsi f turunan yang mempunyai nilai setiap x. Jika nilai limit ini ada, maka kita katakan bahwa f dapat diturunkan pada saat x. F turunan x sama dengan lim h menuju 0 i menuju 0 f dalam kurung x plus h min f x sama dibagi h. Jika nilai f x sama dengan x pangkat n, di mana n adalah bilangan bulat positif, maka f turunan x sama dengan nx pangkat n min 1, yaitu dx dalam kurung nx pangkat n sama dengan nx pangkat n min 1. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ilham. Berikutnya adalah contoh turunan yang akan dibacakan oleh Chandrika Gita Permata kepada Saudara Chandrika, dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh turunan. Misalkan fx sama dengan 13x dikurang 6. Tentukan f aksen 4. Solusinya, f aksen x sama dengan limit h menuju 0, f dalam kurung 4 ditambah h dikurang f4 per h. Yang awalnya ini merupakan rumus dari limit h menuju 0, f dalam kurung x ditambah h dikurang f x per h. Terus selanjutnya, limit h menuju 0, 13, yang mana awalnya itu 13x min 6, dan x-nya diubah menjadi 4 plus h. Jadi, 13 dikali 4 plus h dikurang 6. Terus dikurang yang f pangkat 4. Jadi, x-nya diubah menjadi 4. Yang mana 13 dikali 4 dikurang 6 per h. Selanjutnya akan menghasilkan limit h menuju 0, 13h per h. H bisa dicoret jadi 13. Jadi limit h menuju 0, 13, dan akan menjadi hasilnya 13. Contoh selanjutnya, jika fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 7x, tentukan f aksen x. Solusinya, f aksen x sama dengan limit h menuju 0. F dalam kurung x ditambah h dikurang fx per h. Selanjutnya itu limit h menuju 0. Yang mana pertama tadi x pangkat 3 dikurang 7x, yang x-nya diubah menjadi x plus h. Dan akan menjadi x plus h pangkat 3 dikurang 7 dikali x ditambah h. Selanjutnya yang fx dimasukkan yaitu x plus h. Selanjutnya itu ada limit h menuju 0, terus akan menghasilkan yang tadi, jadi 3x kuadrat h plus 2x h kuadrat plus h pangkat 3 plus 7h per h. Selanjutnya akan menghasilkan limit dari limit h menuju 0, 3x kuadrat plus 2x h plus h kuadrat plus 7. Yang mana itu dihasilkan dari dikeluarkannya h ini, jadi 3h dikali 3x kuadrat plus 2x h plus h kuadrat plus 7. Jadi hanya dicoret, jadi hanya hilang. Selanjutnya, karena h itu menuju 0, hanya diganti 0. Jadi 3x kuadrat plus 2x dikali 0 plus 0 kuadrat plus 7 sama dengan 3x kuadrat plus 7. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudari Chandrika. Berikut adalah turunan aturan berantai. Ada dua buah fungsi, Y dan X. Y sama dengan X kuadrat plus 3X pangkat 3. X sama dengan 4Z kuadrat. Ditanya turunan Y terhadap Z, maka DY per DZ. Aturan turunan berantai, DY per DZ sama dengan DY per DX dikali dengan DX per DZ. Jadi, DY per DZ sama dengan 2X plus 9X kuadrat dikali dengan DZ, maka didapat 16XZ plus 72X kuadrat Z. Turunan aturan parsial, Y, F, X, Z sama dengan 3XZ kuadrat plus 3X plus 2Z pangkat 4. Maka DY per DX sama dengan 3Z kuadrat plus 3. Karena yang dicari adalah turunan fungsi Y relatif terhadap X, maka variabel lain Z dianggap sebagai konstanta. DY per DX sama dengan 6XZ plus D plus 8X pangkat 3. Karena yang dicari adalah turunan fungsi Y relatif terhadap Z, maka variabel lain X dianggap sebagai konstanta. Next. Aplikasi turunan pada machine learning. Machine learning adalah konsep untuk masalah optimalisasi algoritma optimalisasi seperti gradient descent menggunakan turunan untuk bobot yang ada akan ditambahi atau dikurangi dalam memaksimalkan atau meminimalkan suatu fungsi objektif. Berikut adalah kurva gradient descent algorithm, di mana gradient descent dikelilingi oleh algoritma. Algoritma yang bisa digunakan untuk fungsi optimisasi dari kasus, yang di dalamnya memiliki weight atau bobot. Nilai turunan dapat dilihat dari naik atau turun. Nilai turunan dapat dilihat naik atau turun dari titik-titik pada kurva. Semakin minus kurva, maka semakin curam. Sedangkan semakin landai, maka kurva semakin menuju ke 0 dan semakin kecil pula fungsi pertamanya. Sehingga bobot akan dikecilkan. Selanjutnya, untuk SIR model yang akan dibacakan oleh Bill Valentinov, kepada Bill Valentinov dipersilakan. Terima kasih moderator. SIR model SIR adalah model epidemik yang paling umum digunakan dalam melihat persebaran penyakit. Model SIR yang diperkenalkan oleh Kermack dan McKendrick pada tahun 1927 dan pertama kali digunakan untuk melihat dinamika penyebaran populasi akibat penyakit menular. Model SIR merupakan deskripsi tematis penyebaran suatu penyakit dalam suatu populasi yang membagi populasi tetap N individu menjadi 3 kompartemen yang dapat bervariasi sebagai fungsi waktu T. Yang pertama, susceptible, S merupakan kelas populasi yang rentan terkena penyakit menular. Yang kedua, infected, 1 merupakan kelas populasi yang telah terinfeksi oleh suatu penyakit menular. Yang ketiga, recovered, R, yang merupakan kelas populasi yang telah sehat atau sembuh setelah terinfeksi oleh penyakit. Asumsikan masing-masing kompartemen baik individu yang sehat maupun individu yang sakit mempunyai populasi yang konstan dan tidak ada kelahiran dan kematian yang terjadi pada populasi tersebut. Parameter beta adalah laju penyebaran penyakit dan parameter gamma adalah laju kesembuhan individu dari suatu penyakit. Model SIR dengan parameter gamma, beta, dan gamma yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dituliskan dalam model matematis, yaitu ds per dt sama dengan min beta si. Kemudian di per dt sama dengan beta si min gamma i. Kemudian dr per dt sama dengan gamma i, di mana n t sama dengan st tambah it plus rt dengan beta gamma lebih besar daripada 0. Oke, cukup. Baik, terima kasih untuk penjelasan dari Bill Valentinov. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.